mencari informasi kira-kira apa ya, kalau di kedokteran ini karena, sorry to say ya, I have to say the truth, eee, kalau naturopath itu, lawannya dalam arti opposed-nya itu alopati. Nah, alopati itu adalah sebutan sebetulnya ya pendekatan dari kedokteran barat selama ini gitu. Ya di Indonesia, Malaysia, Penang, Singapore, and US, and et cetera, kebanyakan itu alirannya alopati itu tadi. Nah, alopati itu jadi opposed-nya naturopath. Pendekatannya adalah berbasis farmasi. Obat, Ya, dikit-dikit obat, ya. ya, Kak Andini pasti tahu bahasa kalau kita sebut, dari bahasa Inggrisnya Fakultas Kedokteran itu adalah Faculty of medicine. Medicine. See? I think I have I have nothing to say. Yeah, it's Mhm. It speaks definitely for yeah, itself. yeah, it's definitely. Jadi, eee, saya merasa kayaknya kok apa yang saya inginkan itu tidak saya dapatkan pada waktu itu. Karena segala sesuatu contoh deh, oh kalau kolesterolnya tinggi ya kita minum statin, ya kalau asam urat kita minum allopurinol, ya kalau kita hipertensi minum amlodipin dan lain-lain, kan gitu. Nah jadi, itu adalah hal-hal yang kalau masalah ini, minumnya ini, kalau masalah ini, minumnya ini. Ini saya berpikir, ini kita jadi dokter apa jadi tukang obat nih ceritanya kalau kita seperti ini, gitu. Nah dan kita juga mempelajari bahwa sebetulnya apapun obat itu kalau kita denger ya, obat untuk batuk, pilek, itu selalu kita dengerin kalau kita dengerin, carefully, itu adalah meredakan gejala. Ya, jadi nggak ada kita berani mengatakan, "Oh ini menyembuhkan penyakit," nggak ada. Kita selalu bilangnya ini adalah meredakan gejala. Means you have to know about like, you have to differentiate ya, the symptoms and the cause. It's two different things. Bahkan kalau kita udah mau lebih ke dalam, kalau kita baca studi, jurnal itu selalu dalam arti kan ada metodologi ilmiahnya kan ada tingkatannya ya. Kita perlu membedakan antara associated sama causality. Mmm, Contoh, kolesterol associated with heart disease. Nah, berarti dia bukan menyebabkan, tapi hanya berhubungan, itu. Nah, itu mhm. bahasa-bahasa memang yang sulit untuk dipahami orang awam, tapi ya karena saya mungkin diberikan, talenta ya sama Tuhan untuk mungkin bisa menyampaikan ke orang-orang awam lebih mudah, gitu, jadi lebih mudah dipahami. Mmm. So, well, I'm saying, I'm an educator? Jadi makanya dari sejak kuliah kedokteran itu justru kamu tahu jawabannya bukan obat No, sebenarnya? no, no. Itu gimana kamu bisa tahu, oke jawabannya bukan obat tapi apa? Itu apa aha momennya buat kamu? Eee, karena saya praktisi ya. Jadi I'm not just learning the theory gitu, but I'm doing. I do what I say. So like, walk the talk, saya bukan cuma dalam arti ngomong, "Oh harus gini," cuma saya nggak ngelakuin, gitu. Kalau bicara mengenai sekarang kan banyak tuh orang ngerti, "Oh diet ini diet ini diet ini diet ini," gitu. Eee, I have tried all of them to Apa my aja nih body. maksudnya kayak Apapun, keto? keto, Atkins diet, Mediterranean diet, carnivore diet, whatever it takes, I try it. Ya meskipun dalam arti tidak bisa kita generalisasi ke semua orang karena itu kan yang terjadi sama tubuh saya, gitu. But at least, I know apa yang saya lakukan. Jadi ketika kamu menemukan, oh ternyata jawabannya itu sebenarnya obat itu bukan penyembuh tapi makanan, itu Iya, saya gimana? selalu bilang gini ya, sebetulnya sekarang apa yang saya lakukan ke pasien saya adalah saya mengkombinasikan, Kak Andini, gitu. Saya nggak mengatakan bahwa kedokteran barat yang alopati tadi itu tidak berguna ya, sangat berguna juga gitu untuk, mengatasi masalah-masalah yang vital. Contoh gini nih, paling simpel ya, pasien udah tensinya udah 200. Ya, sistolnya udah 200, diastolnya udah di atas 100. Otomatis kalau kita nggak memberikan dia medikasi secara langsung, dia kan ya bisa game over tuh. Ya, jadi, ada masa-masa di mana kita memang perlu obat, gitu. Perlu obat yang mereka cara kerjanya kan secara farmakologi lebih cepat, gitu. Kalau udah, kondisinya itu udah urgent, kita ganti pola hidup kan takes time. Mmm. Gitu. Nah, jadi saya selalu bilang bahwa obat itu tidak menyelesaikan masalah, tapi dia menunda masalah, memberikan kamu waktu, supaya kamu ada waktu untuk mengubah pola hidup kamu, gitu. Jadi saya juga mengatakan, "Wah, kedokteran yang saya pelajari sebelumnya salah semua," gitu ya, enggak, gitu, enggak salah, gitu. Cuma kalau kamu memang benar-benar mau menyelesaikan masalah, tidak ketergantungan dengan obat, ya, tidak minum obat seumur hidup, you have to change what you did.
Termasuk buat orang-orang yang kayak diabetes, Ya, yang harus minum obat seumur hidupnya. nggak Iya? ada yang namanya unknown cause itu nggak ada. Bukan berarti ketika kamu nggak tahu, itu nggak ada penyebabnya. Oh, Kalau kita wow. lihat we googling, many kind of diseases right now, banyak yang masih bilangnya, "This is unknown. Cancer is unknown. It's just like a gene mutation and stuff." Like, there is no unknown. You just don't know or maybe you don't want to let everyone knows. Dan hubungannya pasti sama makanan? No, I'm saying about lifestyle, Kak Andini. Ah, Tadi kan saya bilang naturopath itu pilarnya ada 4 ya, pola makan, aktivitas, pola tidur, dan stress level. Nah, means dalam arti kenapa tapi saya lebih banyak untuk, membicarakan ini selama ini pola makan ya, karena ini yang paling sulit, gitu, ini yang paling sulit. Kalau kamu udah bisa, commit with, your diet, saya yakin 3-nya ini akan lebih mudah, based on my experience. Karena orang itu lebih mudah untuk disuruh gerak, disuruh olahraga, daripada disuruh kontrol mulutnya. itu benar. Itu benar banget. That discipline untuk kayak, oke aku harus gerak, harus olahraga setiap hari, dibanding kayak, oh ada gorengan nih sore ini makan pisang goreng gitu, pasti orang akan susah. Walaupun aku udah olahraga kok, it's okay gitu. Bahkan Kak Andini, I think if you doing exercise, I'm sure, yeah, you looks like fit Oh woman. thank you. Yeah, you look Mhm. like fit woman. Nah, saya yakin Kak Andini juga punya teman-teman ya, punya teman-teman, kerabat, mungkin kolega yang punya mindset-nya seperti ini, "Saya olahraga biar bisa makan enak." Yes, itu salah. Totally. Saya selalu bilang gini, "Kamu tidak akan pernah bisa mengkompensasi pola makan kamu dengan olahraga. Never, trust me, never." Tapi kok ada ya Dok, yang makannya gila banget gitu, terus udah gitu makan ice cream, dessert lah gitu Mmm, setelah mmm, makan mmm, besarnya, tapi ya udah dia memang slim banget aja, memang kerjaannya juga memang trainer sih mhm gitu, tapi mhm kok kayaknya mhm. hidup itu tidak adil sekali gitu. Gini Kak Andi nih, as I said ya, kalau kita belum melihat itu bukan berarti itu nggak ada. Saya selalu bilang kita nggak bisa menentukan kesehatan orang itu dari bentuk badan, itu. Bentuk badan itu tidak bisa determine, kita punya kesehatan. Bahkan hasil lab itu nggak bisa, determine 100% kesehatan kita. Hasil tes darah Hasil nih tes darah maksudnya? itu. Iya. Nah, hasil tes darah itu kan sebetulnya hanya salah satu pemeriksaan penunjang ya.